Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan kelompok yang rutin kita laksanakan setiap 1 bulan sekali. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang akan dibahas di dalam kesempatan ini, saya tentunya ingin bertanya kepada ibu-ibu mengenai materi yang sudah saya sampaikan gitu ya di pertemuan sebelumnya gitu. Saya ingin bertanya mengenai materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai apa, Ibu? Mengenai Pemanfaatan bansos dalam gizi anak dan ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai pemanfaatan bansos khusus di dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil gitu ya. Iya. Apakah ini sudah dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah? Sudah. Jadi ibu ketika dapat bansos, ibu bansos tersebut juga gimana? Dibelikan di Ekwarung. Oh, di warung. Untuk keperluan. Ya. Gizi anak ya dan ibu hamil. Bagus seperti itu ibu-ibu. Karena apa? Bansos itu bukan untuk diberikan ke hal-hal lain. Misal anak pingin mainan, anak pingin apa, itu kurang unsur kemanfaatannya. Jadi harus diberikan untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil gitu ya. Ya, selanjutnya ibu-ibu di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mencuci tangan yang baik, yaitu dengan sabun ya. Tentunya ibu-ibu suka mencuci tangan biasanya, tapi kadang kita hanya mencuci tangan saja ya, tidak pakai sabun gitu. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya mencuci tangan pakai sabun gitu. Karena apa? Karena mencuci tangan pakai sabun menghindari kita terkena penyakit gitu, misal diare atau penyakit menular lainnya. Kenapa? Ketika kita kena penyakit tersebut, itu beresiko juga untuk anak kita terkena stunting gitu. Sesuai apa yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai stunting gitu ya. Kan ibu-ibu sudah tahu stunting itu apa. Jadi ternyata hal sederhana mencuci tangan tidak memakai sabun pun itu beresiko anak kita terkena stunting, apalagi ketika kita tidak mencuci tangan gitu kan. Nah, selanjutnya ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu suka mencuci tangan di rumahnya? Suka gitu ya. Apakah ibu-ibu mencuci tangan itu setelah aktivitas apa saja ibu-ibu mencuci tangan? Sesudah makan, terus sesudah aktivitas, mau tidur ya bagus. Jadi ibu-ibu sebelum makan, sesudah makan, sebelum beraktivitas, sesudah beraktivitas gitu ya, sebelum kita memasak gitu, itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan cuci tangannya harus memakai sabun gitu. Karena tadi itu agar kita terhindar dari penyakit yang menular gitu. Yang selanjutnya ibu-ibu, kita akan mempraktikkan pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Di sini saya sudah menyediakan piring, dan di piring ini ada minyak goreng ibu-ibu ya. Ada minyak goreng. Nah, sekarang ibu-ibu celupkan tangan ibu-ibu ke sini. Misal ibu, nah udah seperti itu. Digini aja Bu. Nah, itu kan ada minyaknya ya Bu ya. Nah, ibu juga sama, coba ada minyaknya. Nah, sekarang ibu cuci tangan tidak memakai sabun, dan ibu mencuci tangan pakai sabun. Coba sekarang kita praktikkan. Ini, coba Bu, di sini Bu, ibu dulu. Nah,
Sudah. Oke. Sekarang Ibu pakai sabun, Bu. Coba. Sudah, Bu. Dah. Ya. Dari praktik tadi, praktik mencuci tangan. Ibu tadi mencuci tangan tidak pakai sabun dan Ibu mencuci tangan pakai sabun. Nah, dilihat hasilnya kalau yang mencuci tangan tidak pakai sabun, tadi minyak goreng yang ditempel itu masih ada ya, Bu ya? Masih menempel. Tangan itu terasa apa? Masih lunyu leur cenah bahasa Sunda. Nah, licin. Nah, ini kalau Ibu yang memakai sabun tadi tangan itu menjadi keset ya, Bu ya? Bersih. Nah, seperti itu. Itu contoh kecilnya ya, Bu, pakai sabun. Bisa juga misal kita habis memasak apapun. Jadi meskipun terasa sudah bersih, tapi tetap masih ada minyak-minyaknya, licin, menempel gitu. Nah, kalau pakai sabun mah kan keset, bersih semuanya. Nah, virus juga seperti itu. Karena virus tidak terlihat oleh kasat mata, sumber penyakit tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi, ketika kita mencuci tangan, misal sudah BAB, kita mencuci tangan, terlihat bersih gitu ya. Terlihat di permukaan bersih. Tapi ketika kita tahu pakai apa, mikroskop atau apa, mungkin saja ada kuman yang masih menempel di tangan kita, ada virus yang masih menempel di tangan kita karena tidak memakai sabun. Tapi kalau memakai sabun mah insya Allah bersih gitu ya, insya Allah bersih semuanya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Tadi sudah kita mempraktikkan yang tidak memakai sabun seperti apa, yang memakai sabun seperti apa, dan hasilnya seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini praktik kita sekarang ini mencuci tangan pakai sabun itu harus terus diterapkan oleh kita ketika kita beraktivitas di rumah gitu, harus terus diterapkan. Selanjutnya ibu-ibu harus ibu-ibu ketahui bahwa mencuci tangan itu pada khususnya itu harus dilakukan 5 waktu penting CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Ada 5 waktu tersebut. Yang pertama sebelum makan. Jadi ibu-ibu sebelum makan wajib mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua setelah BAB. Yang ketiga sebelum menyentuh makanan. Keempat sebelum menyusui. Yang kelima ibu-ibu setelah beraktivitas, juga sebelum mengolah bahan makanan yang dapat dari bantuan sosial. Itu penting ketika kita sudah beraktivitas, mau memasak masakan dari bantuan sosial gitu ya, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Mungkin itu ibu 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun yang harus ibu-ibu praktikan di mana ibu berada gitu ya, baik di rumah maupun beraktivitas di luar, tetap harus seperti itu, mempraktikan 5 waktu penting CTPS gitu ibu-ibu. Nah ibu-ibu mungkin di dalam pertemuan kelompok kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Ini mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mempraktikkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena cuci tangan pakai sabun itu penting sekali, khususnya agar anak kita, janin kita terhindar dari yang namanya penyakit stunting ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin sekian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan di dalam kegiatan pertemuan kelompok ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.